Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam santun, salam hormat, salam ta'zim kami kepada para kiai dan para sesepuh, para spiritualis di seluruh Nusantara dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya di channel Anak Sufi, yang kali ini kita akan membahas tentang apakah Imam Mahdi adalah Sang Kinasi Satrio Piningit. Nah, kita mulai dari cerita sesepuh yang kami sowani. Bermula dari ciri-ciri kedatangan Sang Kinasi Satrio Piningit atau Budak Angon dan kedatangan Imam Mahdi. Dari Prabu Jayabaya diyakini membuat suatu ramalan, yaitu pada zaman keemasan Nusantara akan hadir sosok Ratu Adil alias Sang Kinasi Satrio Piningit. Cerita itu dari waktu ke waktu semua berharap hari yang ditunggu akan segera tiba. Diceritakan juga bahwa almarhum Bung Karno pun pernah mengutip ramalan Jayabaya, yaitu saat membacakan pledoi pada persidangan di Landrat, Bandung pada tahun 1930. Bung Karno berkata, "Tuan-tuan hakim, seperti yang banyak orang percayai di Nusantara ini, apakah sebabnya rakyat Nusantara percaya dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil? Apakah sebabnya sabda Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus menyalakan atau mengobarkan harapan rakyat? Tak lain itu karena hati rakyat menangis yang tak habis-habisnya menunggu-nunggu, mengharap datangnya pertolongan. Sebagaimana orang yang dalam kegelapan malam tak berhenti menunggu dan mengharap kehadiran matahari terbit." Di Tatar Sunda muncul juga ramalan yang berasal dari Prabu Siliwangi, yakni Sang Budak Angon. Ialah yang diramalkan akan membawa Nusantara keluar dari kemelut zaman menuju era kejayaan Nusantara yang sejati. Dari serpihan cerita itu, memang Sang Kinasi Satrio Piningit dijelaskan akan muncul setelah akhir zaman, yaitu zaman ketidakjelasan penuh dengan kekacauan. Kemudian muncul zaman yang dinamakan zaman Kolobendu, zaman yang mantap atau bagus stabilitas kehidupannya, tetapi alat dari stabilitas itu adalah penindasan ketidakadilan yang malah didewakan. Setelah itu lahirlah Sang Ratu Adil yang akan membawa era baru dan zaman baru, yaitu zaman Kalasuba. Stabilitas dan kemakmuran akan tiba. Satrio Piningit, Ratu Adil, atau bisa kita sebut Budak Angon, kalau ditilik masa dan periodenya kemunculannya hampir sama dengan kemunculan Sang Imam Mahdi, yaitu sosok yang dinantikan sebagai penanda akhir zaman. Karenanya ada yang meyakini bahwa sosok ini adalah pribadi yang sama. Periode jalan kemunculan Imam Mahdi ditengarai atau ditandai dengan periode khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu khilafah yang menempuh jalan kenabian. Meskipun masalah khilafah di Nusantara ini masih jadi perdebatan antar ulama, karena jika yang dimaksud dengan khilafah adalah mendirikan negara dengan aturan Islam atau dengan hukum Islam, jelas itu bertentangan dan tidak benar dengan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, jika khalifah yang menjunjung kemakmuran bagi seluruh Nusantara, itu mungkin benar. Karena bagaimanapun dalam Nusantara ini sudah punya landasan tegas, yaitu Pancasila, yang sudah ditegaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Di situ setiap warga negara berhak memeluk agama yang diyakininya
dan itu telah dilindungi oleh undang-undang. Dan dalam kutipan Al-Quran adalah lakum dinukum waliyadin. Kita kembali kepada ramalan Jayabaya. Sekarang persoalannya adalah Imam Mahdi muncul diyakini sebagai penanda akhir zaman. Sedangkan Sang Kinasih Satrio Piningit atau Budak Anom juga demikian, yaitu tentang bagaimana ciri-ciri kemunculannya. Di sini akhirnya banyak yang mempertanyakan, apakah Sang Kinasih Satrio Piningit itu adalah Imam Mahdi? Apakah mereka satu atau orang yang berbeda? Kenapa punya cerita dan nama yang berbeda? Oke, mari kita bedah sedikit menurut sesepuh kami. Sang Kinasih Satrio Piningit adalah sosok yang digambarkan kemunculannya saat dunia mengalami kehancuran. Begitupun Imam Mahdi. Sang Kinasih Satrio Piningit adalah sosok cerita atau ramalan yang digambarkan dari ramalan Joyoboyo, atau lebih detailnya ini dari sisi ilmu kejawen kuno, jauh sebelum Islam muncul di tanah Jawa. Sedangkan Imam Mahdi adalah sosok yang diceritakan oleh hadis-hadis sahih yang bersifat Islami tentunya. Nah, dari sini akan ketemu bagaimana perbedaan sedikit antara Sang Kinasih Satrio Piningit dan Imam Mahdi. Bisa jadi kedua nama itu adalah satu orang, atau bisa juga memang orangnya beda. Begitu juga mungkin dengan cerita nama Mesias. Mesias adalah seseorang yang dalam agama lain juga diceritakan kemunculannya di akhir zaman yang akan membawa kemakmuran. Ada juga kesamaan antara kisah Nabi Musa dan Isa Al-Masih. Mungkin mereka mempunyai kesamaan cerita, meskipun juga ada perbedaannya. Tergantung kita dari mana sisi kita melihat cerita itu. Namun untuk saat ini, di dalam Nusantara ini, di dalam bangsa ini, di dalam negara ini, semua itu tidaklah lagi menjadi perdebatan yang menjadikan saling mencaci. Sepanjang ini kita telah mampu hidup berdampingan tanpa adanya iri dengki antar sesama. Toh, kemerdekaan negara ini bukan karena kenapa dan mengapa. Kemerdekaan negara ini karena kita mampu bersatu bersama tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Nah, dari cerita itu antara Imam Mahdi, Sang Kinasih Satrio Piningit, dan siapapun, siapakah dan manakah yang benar? Jelas, kita pun belum bisa memastikan apapun. Dan meskipun terpaksa harus mengatakan bisa, namun kita tahu jika kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Wallahu a'lam bishawab.